semuanya, kembali lagi ke channel Bimbel Chief bersama Miss Lexa yang akan membahas mengenai materi matematika. Pada video ini, kita akan membahas mengenai turunan. Nah, misalnya, bentuk awal dari sebuah fungsi bisa kita tuliskan menjadi fx sama dengan ax pangkat n. Dengan a adalah koefisien dari variabel dan n adalah pangkat dari variabel. Maka, simbol dari turunan biasanya dapat dituliskan yaitu dy per dx atau bisa juga dituliskan sebagai f aksen x. Turunan dari sebuah fungsi memiliki rumus yaitu a dikali n dikali x pangkat n dikurangi 1. Misalnya kita lihat ke contoh berikut. Kita memiliki fx sama dengan x pangkat 3. Jika misalnya kita ingin menentukan turunan dari fx, yaitu f aksen x, sama dengan, nah di sini koefisien dari x pangkat 3, karena tidak ada angka yang tertulis di depannya, maka koefisiennya, perlu teman-teman ingat, adalah 1. Maka di sini, a adalah 1 dan n adalah 3. Kemudian, sesuai dengan rumus dari turunan sebuah fungsi, maka a dikali n yaitu 1 dikali 3 dikali x pangkat n dikurangi 1 yaitu 3 dikurangi 1. Maka kita dapatkan turunan dari fungsinya yaitu 3x pangkat 2. Kemudian jika kita lihat ke contoh berikutnya, di sini kita memiliki fungsi fx sama dengan negatif 4x pangkat 5. Nah, berarti di sini a-nya adalah negatif 4 dan n-nya adalah 5. Maka f aksen x atau turunan dari fx adalah a dikali n yaitu negatif 4 dikali 5 dikali x pangkat n kurang 1 yaitu 5 dikurangi 1. Sehingga kita dapatkan negatif 20x pangkat 4. Inilah turunan dari fx-nya. Kemudian kita lihat lagi ke contoh berikutnya. Misalnya di sini kita memiliki fungsi y sama dengan x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 5x. Jika fungsi kita sudah memiliki penjumlahan atau pengurangan, maka masing-masing variabel perlu kita turunkan satu per satu. Jadi berarti di sini y aksen sama dengan untuk x pangkat 3 memiliki koefisien 1. Sehingga jika kita masukkan ke dalam rumus seperti contoh-contoh sebelumnya, maka 1 dikali 3 dikali x pangkat 3 dikurangi 1. Kemudian kita lanjutkan ke 7x pangkat 2. Maka ditambah 7 dikali pangkatnya yaitu 2. Sehingga 7 dikali 2 dikali x pangkat 2 dikurangi 1. Kemudian kita lanjutkan ke negatif 5x. Sehingga negatif 5 dikali, jika variabel kita tidak memiliki pangkat, itu berarti pangkatnya bukan 0 ya, tetapi pangkatnya adalah 1. Sehingga 5 dikali 1 dikali x pangkat 1 dikurangi 1. Maka jika kita sederhanakan, kita dapatkan 3x pangkat 2 ditambah 14x pangkat 1 dikurang 5x pangkat 0. Nah, di sini untuk 14x pangkat 1, biasanya pangkat 1 tidak perlu kita tuliskan angka satunya, sehingga kita tuliskan saja menjadi 14x dikurang untuk x pangkat 0, apapun jika dipangkatkan 0 akan bernilai sama dengan 1. Sehingga 5 dikali 1 akan menjadi 5 saja. Nah, itu berarti jika teman-teman menemukan x atau variabel berpangkat 0, maka sudah tidak perlu lagi dituliskan variabelnya dan angka dari koefisiennya akan menjadi konstanta. Sehingga inilah
hasil akhir dari turunan fungsi Y. Nah, misalnya lagi kita lihat ke contoh lainnya. Misalnya di sini kita memiliki f(x) sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 4. Maka f aksen x atau turunan dari f(x) sama dengan yang pertama untuk x pangkat 4 berarti koefisiennya yaitu 1 dikali pangkatnya yaitu 4 dikali x pangkat 4 dikurangi 1. Kemudian ditambah yang berikutnya adalah 2x pangkat 3. Maka koefisiennya 2 dikali pangkatnya 3 dikali x pangkat 3 dikurangi 1. Dikurangi, lalu berikutnya yaitu 3x pangkat 2, maka 3 dikali 2 dikali x pangkat 2 dikurangi 1. Ditambah yang terakhir yaitu 4. Nah, di sini 4 merupakan konstanta atau angka yang tidak memiliki variabel x. Karena turunan dari fungsi f(x) kita turunkan terhadap variabel x, dan 4 tidak memiliki variabel x, jika dalam sebuah fungsi teman-teman menemukan angka yang tidak memiliki variabel atau merupakan sebuah konstanta, maka saat kita turunkan, langsung saja bisa kita turunkan menjadi 0. Lalu jika kita sederhanakan, kita dapatkan 4x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurang 6x pangkat 1 atau 6x saja ditambah 0, tidak perlu kita tuliskan lagi. Maka inilah turunan dari fungsi f(x) pada contoh ini. Kemudian untuk contoh berikutnya, di sini kita memiliki fungsi yaitu y sama dengan x pangkat 3 per 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x per 4 dikurang 1 per 3. Nah, sebelum kita turunkan, fungsinya dapat kita tuliskan kembali menjadi x pangkat 3 per 3 memiliki koefisien yaitu 1 per 3. Karena koefisien dari x pangkat 3 pada pembilang atau bagian atas adalah 1. Tetapi karena memiliki per 3 di bawah, maka koefisiennya yaitu 1 per 3 pada bagian penyebut. Kemudian kita tuliskan variabelnya, ditambah x pangkat 2 tidak perlu kita ubah bentuknya, dikurangi 3x per 4 memiliki koefisien yaitu 3 per 4. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi 3 per 4 x dikurangi sepertiga. Nah, kemudian kita turunkan. Berarti y aksen sama dengan 1 per 3 dikali pangkatnya yaitu 3, x pangkat 3 dikurangi 1, ditambah 1 dikali 2, x pangkat 2 dikurangi 1, dikurangi 3 per 4 dikali x memiliki pangkat 1 ya, sehingga 3 per 4 dikali 1, x pangkat 1 dikurangi 1, dikurangi sepertiga seperti sebelumnya merupakan konstanta, sehingga turunannya adalah 0. Kemudian jika kita sederhanakan, maka kita dapatkan 1 x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 1 dikurangi 3 per 4 x pangkat 0. Maka x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3 per 4. Maka inilah turunan dari contoh ini. Oke, itulah tadi pembahasan kita mengenai turunan dari sebuah fungsi. Jika ada yang ingin ditanyakan atau masih dibingungkan, bisa langsung bertanya di kolom komentar atau bertanya pada saat di kelas ya. Jangan lupa untuk mensupport channel Bimbel Chief dengan subscribe dan like video ini jika menyukainya. Sampai jumpa di video berikutnya.